Kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali ini wali ini wali ini, semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa? Agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu. Mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui perantaraan kami. Satu waktu di masa lampau, ada seorang ustadz yang namanya Salih bikin sebuah pengajian. Di tengah pengajian itu, salah seorang muridnya bertanya kepadanya, "Pak Ustadz, bagaimana kehidupan saya sebenarnya? Saya merasa sekarang jauh sekali dari Allah. Setiap kali saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dulu selalu diijabah, sekarang tidak pernah. Saya merasa hampa, saya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh dan marah kepada saya?" Ustadz Salih pada waktu itu berkata bahwa saya tidak tahu dosa kamu seperti apa, tetapi kalau kamu mau bertaubatlah terus-terusan. Kamu minta terus-terusan. Karena apa? Karena pintu yang tertutup, kalau kamu ketuk terus pintu itu, maka satu waktu pintu itu akan terbuka juga. Begitu juga rahmat dan cinta kasih Allah, kata Salih si Ustadz. Mendengar jawaban itu, seorang perempuan itu mencela pernyataan itu. Orang yang dimaksud itu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan bahwa, "Wahai Salih, sampai kapan kamu mengatakan bahwa pintu itu cepat atau lambat akan terbuka? Memang sebenarnya sejak kapan pintu itu tertutup?" Ini adalah jawaban yang sebenarnya membuat merinding buat orang-orang yang beriman. Karena dalam pikiran ini dijelaskan bahwa pintu kasih sayang Allah, pintu rahmat Allah, pintu maghfirah Allah itu tidak pernah tertutup. Jadi kenapa kita harus menunggu pintu itu terbuka? Pintu itu selalu terbuka. Jadi dalam pikiran orang-orang Islam generasi awal, Allah itu digambarkan sebagai maha kasih, maha sayang. Dan karena itulah maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dimulainya semuanya dari situ. Karena pemahaman besar bahwa sebesar apapun amarah Allah, sebesar apapun murka Allah, itu tetap akan redam dengan kasih sayang yang bahkan jauh lebih besar lagi. Jadi orang-orang memahami Tuhannya itu dengan kasih sayang. Orang memahami Tuhannya itu dengan zat yang maha memberi ampunan sebesar apapun dosa kita. Jadi ketika kita datang kepada Allah dengan beribu-ribu dosa, maka Allah akan membawa berjuta-juta ampunan. Ketika manusia datang kepada Allah dengan dosa setinggi gunung, maka Allah akan memberi ampunan seluas langitan. Itu yang diceritakannya selalu seperti itu, dan itu yang dipahami oleh Muslim generasi awal. Nah, karena pemahaman Muslim generasi awal itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala didekati dengan cinta, maka sebagian dari sufi-sufi itu menjadi terlalu berlebihan dan menjadi terlalu gila dalam mengekspresikan kecintaannya. Al-Hallaj itu demikian memahami cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedemikian sehingga dia mabuk cinta ilahi, dia melihat segala sesuatu itu sebagai pancaran wujud Allah. Sama seperti seorang yang terbuai dengan asmara, dia pikirannya itu adalah pikiran yang dikasihinya. Demikian pun dengan Al-Hallaj. Jadi ketika dia ditanya, "Kamu sedang di mana?" "Saya sedang bersama Allah." "Kamu siapa?" "Saya itu Allah." "Ini Allah." Semuanya dia jawabannya selalu seperti itu. Dan ketika dia sholat, dia tidak berpikir bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah bagaimana dia bisa menikmati keintiman bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bersujud, sujudnya lama sekali. Bukan gara-gara
itu adalah sebuah kewajiban, tetapi di situ ada sebuah kenikmatan, kedekatan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu nggak kepikiran bahwa ini wali kutub, ini wali apa segala rupa, mereka nggak kepikiran soal itu. Mereka kepikiran menikmati saja, dan kenikmatan tentang cinta itu tidak ada hubungannya dengan istilah-istilah, terma-terma, konsep-konsep yang dibuat oleh manusia bahwa ini namanya wali kutub, ini namanya wali majdud dan sebagainya. Dia tidak berpikirkan seperti itu. Yang penting dia menikmati celupan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian itulah maka dia terdistorsi pikirannya, dia benar-benar menjadi gila. Dia akhirnya mengatakan sebuah kalimat yang selalu sama. Sesungguhnya sang pencinta, sang dicinta, dan cinta itu adalah satu. Satu kesatuan secara hakikat. Makanya ketika dia ditanya, siapa kamu? Ana al-haq, saya adalah yang maha benar, saya adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak menginginkan menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, dia sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Dia hanya ingin mengucapkan segala sesuatu itu pasti adalah yang ada dalam pikirannya seperti itu gitu. Ya tapi karena dia sudah kadung gila, dia sudah tidak bisa lagi mengontrol pikiran dan hatinya, saking cintanya yang luar biasa. Ya tentu saja dia kemudian dibawa ke pengadilan, dan karena ada urusan-urusan politik tertentu dia divonis dengan hukuman mati. Ketika dia divonis dengan hukuman mati, algojonya itu adalah hatersnya, pembencinya. Maka sekalian saja dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih tidak manusiawi dari sekedar eksekusi mati. Jadi Al-Hallaj dimutilasi, maaf. Jadi sebelum dibunuh kaki tangannya dipotong dulu, ejek dulu, disayat-sayat dulu dan sebagainya, matanya dicungkil, telinganya dicor, ya segala rupa yang seperti itu, hidungnya juga dipotong. Tapi ada satu kata terakhir yang terucap sebelum lidahnya itu juga dipotong. Dia katakan bahwa saya tidak pernah membenci siapapun, termasuk orang yang sekarang sedang mengeksekusi saya. Karena ketika hati saya dipenuhi oleh cinta, saya tidak akan lagi memiliki tempat untuk dendam kesumat. Saya tidak akan memaafkan orang-orang yang melakukan ini kepada saya, karena saya bahkan tidak menyakiti dan karena bahkan saya tidak membenci mereka. Jadi ekspresi dari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah cinta. Jadi tidak ada kebencian, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada pikiran bahwa mentang-mentang sudah belajar sufi kemudian orang, "Hah? Kamu masih ngomong kayak gitu, belajar dulu sana." Gak ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Kamu ngaji dulu, kamu tuh ngajinya di mana? Gak ada pikiran seperti itu. Gak ada pikiran merendahkan orang lain, gak ada pikiran membenci orang lain, gak ada pikiran apa. Karena semuanya hatinya sudah dipenuhi oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, celupan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu sebelum itu, ada sufi lain yang juga sama gilanya, benar-benar mabuk cinta ilahi. Namanya adalah Abu Yazid Al-Bustami, atau biasa dikenal oleh masyarakat pada waktu itu Bayazid. Orang itu benar-benar mengekspresikan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ekspresi-ekspresi yang benar-benar tidak dibayangkan sama orang lain gitu. Dia menyebut segala sesuatu dengan Allah kalau lagi gila. Dan sampai ketika dia sedang berdoa, dia sering sekali berdoa dengan ucapan yang dia sendiri mengharamkan itu. Dia berdoa dengan kurang lebih dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Kemudian besarkan tubuhku sampai sebesar neraka. Sampai ia tidak lagi bisa memuat orang masuk ke dalamnya. Jadi setiap ada orang yang mau masuk ke dalam neraka, itu ditahan oleh tubuhnya tubuh Bayazid yang dia menebus dosa setiap orang. Dia berdoa dengan cara seperti itu. Gimana caranya agar saya bisa menebus dosa orang-orang? Ini sebenarnya sekali lagi ya, ini mungkin dianggap oleh orang lain berlebihan, tetapi kalau misalkan Baraya ada dalam posisi di mana Baraya benar-benar merasakan cinta ilahi dan hati Baraya itu sudah dipenuhi oleh sukacita, maka tidak ada rasa sakit yang bisa ditakuti lagi, termasuk itu neraka. Makanya sejak Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan sampai dikatakan bahwa saya tidak pernah takut pada neraka. Saya tidak pernah berharap pada surga. Yang saya harapkan adalah kedekatan, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Jadi pikirannya itu bukan soal bahwa saya akan mendapatkan kenikmatan fisik yang seperti ini atau rasa sakit yang seperti itu. Selama saya sudah ada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya sudah cukup. Dan saya sudah tidak peduli lagi pada apa yang terjadi pada waktu itu, karena kecintaannya yang besar. Dan Bayazid itu mengekspresikan kecintaan yang lebih besar itu pada penebusan.
Jadi karena saya sudah bisa menikmati cinta yang sangat luar biasa, sudah luber kemana-mana, maka cinta itu harus dijatuhkan kepada semua orang yang kenal saya atau yang tidak kenal saya. Yang masuk neraka itu tidak saya kenal siapa mereka, tapi saya ingin menjadi penebus buat orang-orang itu. Nah, itu ekspresi kecintaan itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam pikiran para asketis generasi awal Islam, itu Allah sendiri itu memang mewujud ke dunia ini dalam bentuk cinta kasih gitu. Ibnu Arabi dalam bukunya yang sangat terkenal, Futuhat Makkiyah itu, dia menyatakan bahwa Allah sebenarnya adalah kerinduan. Allah Subhanahu wa taala adalah kerinduan yang sedang merindukan dirinya sendiri. Karena itu maka Allah menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan, memanifestasikan cinta kasihnya. Begitu. Makanya karena alam semesta ini adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana cara Allah mewujud dalam sesuatu yang bisa lebih konkret lagi, kurang lebihnya seperti itu, maka banyak orang-orang yang kemudian memahami bahwa manunggaling kaula Gusti, bahwa saya adalah Allah dan sebagainya, karena itu berbentuknya seperti cermin. Ibnu Arabi menegaskan bahwa kalian bukan Tuhan, dunia ini bukan Tuhan, tapi ini hanya sekedar cerminan. Maka orang-orang yang terlalu gila, orang-orang yang sudah tidak lagi bisa memahami eksistensi, tidak lagi bisa memahami esensi karena terlalu gilanya dengan mabuk cinta ilahi, maka dia memandang bahwa cermin itu sebenarnya adalah esensi gitu. Jadi Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Al-Halaj dan Abu Yazid Al-Bustami dan Rabi'ah Al-Adawiyah itu ada dalam ekstase di mana dia sudah benar-benar tidak bisa memahami mana itu material dan non-material dan sebagainya karena kecintaan yang terlalu besar. Nah, itu adalah gambaran dari orang-orang zahid, orang-orang asketis, orang-orang sufi generasi awal tentang Tuhan. Nah, tetapi di tengah jalan ada usaha-usaha dari orang, diantaranya misalkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Junaidi gitu, dan kemudian misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang berpikir bahwa orang-orang itu kalau misalkan dibawa pada ajaran yang seperti ini, dia akan terlalu berlebihan, dia akan tidak bisa menahan syatahatnya, tidak bisa menahan kegoncangan jiwanya. Maka harus ada satu mekanisme di mana orang-orang itu harus dibimbing oleh seorang guru gitu agar tidak lebay seperti itu gitu. Makanya kemudian muncullah tarekat-tarekat. Jadi tarekat-tarekat itu sebenarnya adalah bagaimana cara masyarakat pada waktu itu, ulama pada waktu itu, untuk silahkan menikmati cinta kasih Allah, tapi jangan dipamerkan kegilaannya yang seperti itu, yang berlebihan itu. Gimana caranya agar kita tetap ada dalam bagian dari syariah yang tegas gitu. Nah, kurang lebih kan pikirannya seperti itu. Nah, tapi muncul kelompok-kelompok tarekat palsu yang mengatakan dengan tegas bahwa kamu semua tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua itu jauh. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dalam ajaran Islam yang asli itu kan sebenarnya mau kalian maksiat segimanapun, mau kalian dosa segimanapun, gak jadi masalah. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian, Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu kan ajarannya. Nah, tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wasilah dari kami, kecuali wasiat dari kami, kecuali syafaat dari kami, kecuali kalau kalian mencintai kami. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui perantaraan kami. Bahkan ada pengikut-pengikutnya sampai yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali
ini wali ini wali ini, semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa? Agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu yang jadi bandar, yang jadi calo, yang jadi makelar. Coba Baraya misalkan ilustrasinya seperti ini. Baraya itu sebenarnya punya ibu. Dan Baraya itu sayang sekali sama ibu Baraya. Dan ibu Baraya juga sebenarnya sayang sama Baraya. Katakanlah Baraya pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun gitu. Masih sangat membutuhkan cinta kasih dari ibu. Kadang-kadang si ibu itu marah sama Baraya tuh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Baraya tuh nakal dan harus dihukum. Ya kadang-kadang. Tapi tetap si ibu itu tetap sayang pada Baraya. Sampai satu waktu ada penculik. Nah ini di antara kelompok-kelompok Ba'alawi yang seperti itu, di antaranya adalah yang para penculik spiritual. Jadi Baraya waktu kecil itu diculik, kemudian dijauhkan dari ibu Baraya itu. Setelah itu dikatakan, ibu kamu tuh sekarang tidak mau dekat lagi sama kamu, karena kamu tuh nakal terus, kamu tuh baong terus, kamu tuh bikin kesalahan terus. Makanya jangan deketin sama ibu, karena ibu kamu itu sudah marah sama kamu. Itu sudah tidak mau lagi memaafkan. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, maka kamu harus sayang sama saya. Kamu harus mengemis-ngemis di jalanan, uangnya disetorin sama saya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang secara internal kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan berkali-kali bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sama dengan prasangkaan hambanya, ada bersama diri kita sendiri. Itu Allah sendiri berkali-kali mengatakan seperti itu. Tapi sama kelompok-kelompok yang jahat itu kemudian kamu tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dekat dengan kami. Kecuali kalau dapat syafaat dari kami. Jadi itu para penculik-penculik anak itu seperti itu. Kamu, jadi si anak kecil itu nangis, saya pengen ketemu sama mama saya pengen ketemu sama mama saya. Iya, nanti ketemu sama mama, tapi mama masih marah. Jadi mulai dari sekarang, kamu harus layani saya ya, kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang minta, ada yang disujudi gitu ya, kemudian dicium kakinya, ya, seperti itu. Kemudian siwaknya dibeli 1 juta dan sebagainya. Orang-orang yang ada di situ tuh, itu hatinya menderita. Hatinya penuh kegalauan. Jadi orang yang ngaku-ngaku muhibin, orang-orang yang ngaku pecinta ustadz apa segala rupa tuh, hatinya resah. Mereka tuh cicilan masih banyak. Mereka tuh sekolah anak itu belum kebayar. Mereka tuh resah sekali. Kalau misalkan mereka benar-benar mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah apapun yang membuat mereka resah. Tapi mereka diculik, dipisahkan, kemudian mereka berpikir tentang keresahan dan sebagainya, dan untuk menghiburnya, ini kalau misalkan kamu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus ikut pengajian ini, denger ini. Penculik-penculik itu bahkan nggak ngerti agama, baca kitab aja nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, bahkan ceramahnya pun sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam ceramah, maka pengajian-pengajian mereka isinya cuma sholawatan, ya kayak gitu, nyanyi-nyanyi, ya kayak gitu. Katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tuh kalau misalkan mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa langsung Baraya. Di Quran sudah dijelaskan, di Sunnah sudah dijelaskan dan sebagainya, tapi kelompok itu tuh tidak mau. Karena kalau misalkan kelompok itu tahu bahwa jamaahnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bisa jualan gitu. Bahkan misalkan mereka rela bikin ajaran-ajaran palsu, bikin ibadah-ibadah palsu demi agar mereka itu diikutin. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu nggak usah diapa-apakan, karena itu adalah bagian dari masa lalu. Tapi kalau mereka itu, kuburan itu dihias sampai sedemikian rupa jadi tempat ibadah. Luar biasa bagus gitu kuburannya. Kuburan dari kelompok mereka sendiri itu gitu. Agar apa? Agar kita kemudian ikut pada pengajian dia di kuburan itu. Kemudian mereka bikin hadis-hadis palsu. Dalam Islam itu hadis palsu itu kan nggak boleh. Mereka sengaja bikin hadis palsu. Mereka bikin siapa yang menolak silsilah kami, maka itu pasti adalah anak zina. Mereka sebut itu adalah dari Rasulullah. Mereka mengatakan, mereka berani bikin hadis bikin hadis-hadis yang seperti itu. Atau kopi. Ada saya mohon maaf ya, mereka bikin hadis palsu soal kopi. Jadi barang siapa yang tidur dalam kondisi masih ada kopi di mulutnya, maka dia akan diampuni. Jadi
mereka menghalalkan segala cara menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pentingnya adalah membuat putus asa manusia terhadap cinta ilahi. Jadi salah satu dosa yang paling besar itu, salah satu yang membuat kita tidak bisa masuk surga itu adalah bukan kemaksiatan, bukan dosa. Karena apa? Ya karena itu tidak tergantung pada pahala dan dosa, itu tergantung pada rahmat Allah. Nah, jadi yang membuat kita tidak masuk surga itu adalah putus asa pada rahmat Allah. Nah, mereka bikin kita putus asa terhadap rahmat Allah. Kalian mah jauh dari Allah, kalian mah tukang maksiat, maka kalian hanya bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat jalur wasilah-wasilah dari kami, lewat tabaruk dengan kami. Ya begitu. Jadi harus lewat si agen itu. Dia nyulik dan kemudian dia yang bawa kita ke dalam ajaran-ajaran yang sudah menyimpang sama sekali. Begitu kan? Ya, makanya Baraya, dalam tanda kutip ya, ibu dari anak tadi itu sampai sekarang tuh masih nungguin anaknya. Sampai sekarang. Tapi dia membawa catatan yang dibekalkan kepada si anaknya itu. Catatan itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalkan Baraya baca, Baraya akan menemukan jalan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kaum yang tadi itu akan melarang Baraya untuk membacanya. Jangan dibaca kalau tidak diikuti bersama guru. Nah, gurunya dari mereka sendiri. Jadi nanti mereka akan tafsirkan, akan belokkan. Seperti yang tadi itu, dalam Quran dan Sunnah dikatakan kuburan jangan dipakai tempat ibadah, mereka bikin. Kemudian pas dikatakan, kok begini? Kalian nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya adalah, ini tafsirannya adalah, ini logikanya adalah, mereka bikin cerita-cerita yang seperti itu. Jadi Baraya kembali kepada Quran dan Sunnah, dan Baraya akan menemukan bahwa disitulah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baraya bisa mengaksesnya tanpa calo, mengaksesnya tanpa wali-wali yang aneh seperti itu. Dan silahkan nikmati bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Bagaimana setiap keresahan, bagaimana setiap ketakutan itu sudah hilang begitu saja. Dan pada akhirnya Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar Baraya bisa menumpahkan kasih sayang yang sangat besar itu kepada manusia yang lain, kepada lingkungan hidup, kepada hewan dan tumbuhan, kepada semuanya. Baraya nggak akan mikir soal bayar ini itu kepada para calo itu. Baraya hanya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain di dunia dan akhirat. Itulah rasanya dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin Dalam hal nasab? Dalam hal, jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Rabi'atul Alawiyah, ya, yang kemudian Rabi'atul Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. Ya. Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Jadi silakan aja. Bahkan orang-orang yang mendukung Rabi'atul Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. Yeah. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis, atau semi historis gitu. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada? Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis, metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Ba'alawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya yang pertanyaan yang belum dijawab sih. Berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju dengan karena karena kalian menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa, ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu, atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan. Secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif.
Tuh, kalau bicara tesis kan Kiai Imad kan punya tesis kan. Kalau tesis pasti kan ada penguji. Iya. Dan penguji harusnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang diuji. Logikanya kan gitu. Kalau kita kuliah, kita mau tesis, berarti kan yang uji-uji orang lebih paham setidaknya tentang apa yang diujikan. Iya bisa seperti itu lalu. Nah, tesis ini kan Kiai Imad belum ngomong tuh dia tesis di universitas mana atau di mana. Dia tesis di ini. Jadi dia nggak ngambil bahwa dia tesisnya lulus di sini dari universitas apa dan sebagainya. Dia menyebut ini tesis, kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis. Ya boleh saja, tapi belum teruji. Yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa. Tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah, gitu. Jadi, jadi misalkan saya mengajukan sebuah tesis. Tesis ini belum diuji, belum ada antitesisnya. Ya tidak apa-apa. Tapi kan saya berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah tesis. Iya berapa aja sih. Secara validasi kan kalau kita bicara tesis kan nggak ada validasi untuk pengakuan karya dia sebagai tesis itu kan. Karena itu maka kalau misalkan terkait dengan polemik Ba'alawi ini, kita sama-sama menyarankan untuk cepat selesai. Ya, tesis ini dibuktikan dalam diskursus ilmiah, dalam dialektika ilmiah. Jadi misalkan Kiai Imad melontarkan sebuah tantangan. Ada ditemukan bahwa kitab sezaman yang menceritakan tentang Ba'alawi dan seterusnya. Iya. Nah, selama itu belum ada ya sudah selesai di situ. Jadi anggaplah bahwa itu bukan tesis, anggaplah itu skripsi atau anggaplah itu karya ilmiah anak SMA dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan itu belum dijawab. Makanya nanti kalau misalkan mau ya silahkan, saya mohon maaf tapi kemarin Robitoh Alawiyah setahu saya tidak menyanggupinya. Tapi silahkan ini Robitoh Alawiyah itu ditunjukkan kepada para sejarawan. Ini kan ditunjukkan kepada orang yang memang memiliki metodologi ilmu terkait dengan sejarah, terkait dengan nasab. Silahkan itu dipublikasikan. Kemudian kita sama-sama melakukan verifikasi. Itu sebenarnya adalah cara untuk menghentikan polemik ini. Kan begitu. Betul. Jadi yang pertanyaan saya itu standar tesisnya Kiai Imad itu kan pasti tesis ada standar apalagi ini berbicarakan nasab pasti kan ada standar secara syar'i Islamiyah kan. Ada nggak standarnya itu yang dipakai apa itu? Karena misal contoh kalau dia bicara nasab tercatat atau enggak. Contoh mungkin saya menganalogikan gini. Mungkin saya nikah istri 2 atau 3 lah gitu kan. Anak ada 10. Tapi 3 yang tercatat, yang 7 tidak tercatat. 7 ini kan bukan anak saya kan? Iya, memang bukan. Tapi makanya ini prinsipnya adalah dalam metodologi ilmu. Jadi misalkan gini, misal ya, para sejarawan sampai sekarang itu bersepakat bahwa peradaban di Indonesia itu dimulai di awal abad Masehi atau bahkan sebelum abad Masehi. Dipercayai. Kenapa? Karena bukti-buktinya banyak. Tetapi sampai sekarang kerajaan tertua di Indonesia tetap disebutnya Kutai. Kenapa? Karena dia yang memiliki catatan tertulis di zaman itu. Jadi sejarah itu metodologinya dimulai dari apakah dia memiliki catatan atau tidak. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kan ini saya mohon maaf, misalkan inilah yang kemudian membedakan sejarah misalkan dengan tarikh, dengan tarikh gitu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah itu benar-benar kita harus melakukan kritik terhadap sebuah sumber, apakah sumber ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik sumber ini valid atau tidak kalau tidak ada catatannya? Jadi mulai dari awal itu adalah catatannya. Tapi kan mungkin saja tidak tercatat. Ya sangat mungkin. Mungkin. Tapi itu tidak masuk dalam sejarah. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabar burung, bisa dimasukkan ke dalam mitos, bisa dimasukkan apa. Karena yang dimaksud dengan ilmu itu harus teruji secara empiris. Kita hanya bisa menguji kalau ada buktinya. Dan bukti yang dimaksud itu adalah catatan. Begitu sederhananya dalam sejarah tuh gitu. Terus ada beberapa statement Kiai Imad itu bilang Yaman pun tidak mengakui Ba'alawi. Sedangkan sedangkan dari pihak
Yaman pun membantah itu, dianggap hoax karena mereka mengakui Ba'alawi ini ya benar gitu. Di Yaman itu diakui. Di Yaman itu diakui. Dan bahkan sebagian orang di Saudi Arabia juga mengakui itu. Dan banyak juga mengakui itu. Nah tapi kita gak lepas dari itu karena kan premisnya itu gini nih. Jadi ada klaim teologis. Ya. Klaim teologis bahwa sekelompok orang ini adalah keturunan Nabi. Ya. Kapan klaim teologis itu dimulai? Dimulainya ketika kaum Ba'alawi itu memperkenalkan Robitoh Alawiyah. Iya. Dan catatannya, kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1900-an awal. Iya. Begitu kan? Nah, bolehkah itu kita percayai? Boleh, silakan. Mau percaya atau tidak itu boleh. Iya. Tetapi secara historis. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengambil kacamata atau sudut pandang bahwa, wah, kita harus ngelihatnya berdasarkan dengan ilmu-ilmu tradisional yang berkembang pada saat itu, ya silahkan. Iya. Tapi kalau judulnya adalah tesis, judulnya adalah ilmiah. Ilmiah. Maka syarat pertama dan utamanya itu adalah bahwa dia harus memiliki bukti tertulis. Itu aja. Nah, jadi kalau tidak ada bukti tertulis, nah dari mana cerita bahwa tidak ada bukti tertulis? Ceritanya adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti tertulisnya. Ya sudah, selesai. Ini sama seperti metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Ya. Jadi Imam Bukhari misalkan, mungkin saja hadis ini tuh memang dari Nabi. Sangat mungkin, tapi karena dari satu orang ke orang rantai berikutnya itu tidak ditemukan, Betul. bahwa orang yang dimaksud itu tidak ketemu, maka hadis ini dianggapnya doif atau bahkan palsu. Palsu. Betul kan? Betul. Walaupun Bukhari itu membuka kemungkinan saya sangat percaya atau mungkin saja ini, tapi karena tidak ada catatannya, ya sudah, apa boleh buat. Lebih baik menganggap bahwa lebih baik berhati-hati sehingga menyebut bahwa hadis ini tidak tercantum daripada mencantumkan hadis yang kemungkinannya salah. Salah. Kan begitu. Nah, jadi metodologi ilmiah yang kita kenal, metodologi historis sejarah itu kan ada beberapa langkah. Di antaranya adalah mengumpulkan sumber kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu. Verifikasi itu ada eksternal dan internal. Ini adalah kebudayaan Islam. Ya. Jadi metodologi ilmiah yang kita kenal itu diambilnya dari ketika Imam Syafi'i kemudian membuat sebuah metodologi bagaimana cara membenarkan bagaimana cara mengetahui hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Dan kemudian ini diaplikasikan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian puncaknya itu adalah di Imam Bukhari dan kemudian Imam Muslim dan dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, Abu Daud, Nasai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, metodologinya itu bagaimana? Di antaranya adalah betapapun kita meyakini bahwa satu dalil itu katakanlah misalkan ya kayaknya sih ini benar dari Nabi gitu. Tapi kalau tidak ada catatannya ya selesai. Atau semua catatannya terpercaya tapi satu orang yang ini tuh bohong gitu. Ya udah selesai. Tidak dianggap, kan begitu. Ya. Jadi apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya? Ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kan dibilang Ba'alawi masih diragukan lah dalam konteksnya kan keturunan Nabi kan gitu kan. Sedangkan di luar negeri kan ada lah Ba'alawi, tapi namanya bukan Ba'alawi, Nakobah. Itu namanya Nakobah, dan beberapa negara kan mengakui gitu loh. Bahwasanya Ba'alawi ya emang durian Nabi kan gitu. Ya pengakuan-pengakuan itu kan dari taklid. Jadi iya kan ngikutin aja gitu. Ya karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum, ya udah ikutin aja gak apa-apa. Ya kan dari pihak luar kan Nakobah Yaman, dari pihak yang lain juga mencatat nasabnya keturunan mereka ke Rasulullah kan mengakui bahwasanya Ba'alawi itu juga bagian dari keturunan Nabi kan gitu. Kalau emang ini saya hanya pikiran saya. Kalau emang ini tesisnya Kiai Imad ini benar, pasti banyak itu ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama yang benar-benar keulamaannya pemahaman agama yang bagus, pasti akan mengakui. Nah, ini bukan soal pemahaman keagamaan. Jadi misalkan tokoh-tokoh besar NU sampai sekarang misalkan, atau yang sudah wafat kemarin, Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari mengakui. Tapi kan mengakuinya itu taklid. Bukan beliau melakukan penelitian nasab secara keseluruhan, kan tidak. Karena ilmu nasab itu adalah yang jarang banget gitu di. Ya, Guru Kumpul bilang pengakuan Kiai Hasyim Asy'ari almarhum taklid, bisa memvonis taklid itu dari mana kan tidak ada penjelasan dari beliau. Memang tidak ada penjelasannya, tapi kita juga tidak menemukan bahwa beliau pernah
melakukan penelitian sendiri. Siapanya? Almarhum. Iya, ada nggak? Ya kan? Ada nggak bahwa beliau melakukan penelitian sendiri untuk membenarkan atau menyalahkan rangkaian nasab itu? Ya, ulama-ulama sebelum muncullah, ini hanya kita ngobrol ya. Ulama-ulama yang dulu ya, yang sudah keilmuannya sudah sangat tinggi lah. Tidak ada tuh yang biasanya mempermasalahkan soal nasab atau apa. Mungkin mereka sudah pernah meneliti, cuma mereka tidak publik karena mengakui. Ya itulah makanya secara historis, kalau misalkan ada Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal, sangat luar biasa kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia itu, ulama sebesar itu kok mengakui? Nah, karena secara historis beliau tidak pernah diketahui mengeluarkan kitab atau pernah diketahui melakukan penelitian terhadap nasab. Benar kan ya? Nah, ya udah selesai. Jadi maksudnya gini, kita dalam hal ini, atau saya setidaknya dalam hal ini kita berbicaranya soal ilmiah. Dalam hal yang ilmiah itu benar-benar sangat saklek gitu. Benar-benar sangat, ya sudah. Jadi maksudnya gini, ada seorang yang, ya kayak tadi itu, ada seseorang yang tewas terbunuh. Ya. Pasti ada yang membunuhnya kan? Tapi kalau tidak ada bukti, ya udah selesai. Kita tidak akan bisa menuduh siapapun. Semudah itu. Tapi teori untuk membuktikan pembunuhan kan itu ada. Iya, ada. Ya misalkan, ya makanya tadi bahwa dia ketahuan dibunuh. Checklist. Ya. Siapa yang membunuhnya? Tidak ada buktinya. Ya udah selesai. Kasusnya ditutup. Kan gitu. Ya. Nah, termasuk juga ini dalam hal ini, apakah Ba'alawi itu benar atau tidak? Ya lihat aja ada nggak naskah sezamannya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Tapi kan diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Misalkan ulamanya mana? Coba ikutin satu-satu. Gus Dur misalkan. Gus Dur sangat menentang misalkan pada waktu itu Habib Rizik gitu. Ya, Tapi itu kan kan tidak, ke individu bukan ke lembaga. enggak, maksudnya iya Gus Dur. Gus Dur itu ulama besar, dianggaplah wali dan pernah bersengketa misalkan dengan Pak Habib Rizik. Iya. Tapi walaupun demikian, Gus Dur tidak pernah menyerang Pak Habib Rizik melalui nasab. Artinya Gus Dur berarti setuju dengan nasab itu. Begitu kan? Berarti Gus Dur mengakui nasab itu. Nah, apakah Gus Dur mengikuti nasab itu gara-gara taklid atau karena sudah melakukan penelitian? Ternyata tidak terbukti Gus Dur melakukan penelitian terkait nasab ini. Ada buktinya? Kan tidak ada. Maka ya sudah selesai. Secara ilmiah selesai. Terus dikatakan lagi bahwasanya Wali Songo itu kan dzurriyyat Nabi. Tidak terbukti. Tidak ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu dzurriyyat Nabi kan gitu. Saya mohon maaf, tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Ya, waktu ada. itu. Tapi apakah keturunannya dari di mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya, jadi secara tesis yang dipakai Imat kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi gitu. Kemudian ini imigran Yaman, ini Yahudi dan sebagainya. Saya nggak ikutan dengan sentimen-sentimen yang seperti itu. Maksudnya apakah hanya gara-gara dia berasal dari Yaman berarti dia salah atau benar? Ya enggak. Dia suci atau enggak? Ya enggak. Apakah hanya gara-gara dia memiliki garis keturunan Nabi dia kemudian pasti akhlakul karimah? Kan enggak juga. Jadi saya tidak ikutan pada polemik-polemik yang seperti itu. Sesederhana bahwa saya membutuhkan bukti ilmiah secara historis, ya udah bisa aja saya terima. Bukan untuk diterima tapi untuk diverifikasi. Nah, udah kalau tidak ada ya sudah. Makanya sesederhananya adalah ada catatan sezaman, kemudian Ba'alawi
kalau mungkin untuk bisa menghentikan polemik ini, silahkan tunjukkan catatannya kepada masyarakat secara publik. Biarkan para sejarawan itu mengujinya. Nah, sejarawan itu siapa? Orang yang memiliki metodologi untuk menguji itu. Orangnya siapa itu? Ya banyak ya, semua yang memiliki metodologi, kan kita nggak sebut nama. Pokoknya orang-orang yang mampu aja. Orang yang misalkan, jadi kan ini ada polemik. Ya. Jadi misalkan gini nih, di situ ada yang ngebunuh, sisa 2 orang. Siapa pelakunya? Satu di antara 2 orang ini. Kan begitu. Nah, ya udah dua-duanya diuji secara publik. Tapi kan itu kan pernah kita tonton tuh di YouTube, Kiai Imad tuh diajak debat untuk pembuktian soal nasab itu. Kalau nggak salah di mana itu ya? Iya. Gak hadir ya? Nggak hadir dia kan, malah mewakilin yang Gus dari Aceh. Iya, siapa yang kan? nggak bisa jawab apa-apa. Yang nggak bisa jawab apa-apa juga mentah. Jadinya kan Iya. lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja nggak hadir, diwakilin orang lain. Orang lain ya pasti kan nggak mewakilin pemikirannya Iya, dia betul. kan. Lah terus maunya seperti apa kan gitu kan? Ya, Kalau kan memang udah, harus debat ya hayu kan gitu. sejauh yang saya tahu debat tuh udah 2 kali atau 3 kali. Dan Iya, cuma kan Kiai Imad nggak hadir. Tuh. hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh nggak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan? Ya, jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau tidak ada bukti yang tidak bisa diuji, ya bagaimana kita mau mengujinya? Kalau kita tidak bisa menguji sesuatu, ya bagaimana kita bisa mempercayainya dan bagaimana kita bisa menerimanya? Ya, gitu. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh. Terus menuju lagi tadi disebut sama Guru Gembul kan DNA. Kemarin ada DNA salah satu Habib ya yang sempat viral itu kan, ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana. Setahu saya, sependek saya tahu, kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasa keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Bisa sampai panjang. Misal saya keturunannya, saya punya anak nih, sama anak siapa yang diragukan? Kan masih tes DNA itu anak saya bukan. Tapi kalau udah panjang, bisa jadi nanti saya ketika tes DNA, saya ada darah turusan Ubaidillah misal. Bisa jadi kan? Bisa Apakah jadi. saya langsung diakui sebagai Balawi? Kan enggak juga. Tapi tes DNA tuh bisa gitu. Secara aklamasi saya Bisa. diakui sebagai Iya, misal kalau- DNA-nya ada. Kalau Ba'alawinya itu apakah dia mau menerima tes DNA itu atau enggak, ya itu mah urusan Ba'alawinya. Cuman misalkan gini, keturunan Genghis Khan sekarang itu bisa dicari dan sudah ada dicari. Jadi siapa keturunan Genghis Khan siapa aja, karena memang memiliki identitas DNA yang berbeda, yang khas dengan orang lain, itu bisa. Jadi maksudnya udah banyak, coba misalkan diklik sekarang di googling gitu ya, misalkan keturunan Genghis Khan gitu. Bahkan para ilmuwan sekarang sampai bisa memperkirakan berapa jumlah populasinya di dunia modern itu berapa banyak, itu sudah bisa melalui tes DNA. Jadi sebenarnya tes DNA itu bisa bukan hanya gara-gara saya diambil sampelnya, kemudian ini diambil sampelnya, kemudian disatukan, wah ini klop di bagian ini, ya enggak sesederhana itu. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Karena apa? Jadi misalkan saya dengan Bapak dites sama-sama tes DNA. Iya. Nah, ini bertemu nenek moyangnya di tahun berapa itu bisa ketemu. Nah, yang Ba'alawi itu bertemunya satu sama lain, yang satu dengan yang lainnya itu sampai di rentang usia misalkan 40.000 tahun gitu. Iya. Ya, nah artinya kalau misalkan mereka keturunan Nabi, berarti harusnya bertemunya itu sekitar 1.500 tahun yang lalu, bukan 40.000 tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilacak sebenarnya. Nah, untuk bisa mengetahui ini, serahkan kepada ahli DNA. Yang tadi serahkan pada sejarawan. Kalau misalkan kita mau menyerahkan kepada ahli syariah misalkan, ya silahkan, tapi itu dianggapnya dalam konteks ini tidak sesuai dengan metodologi ilmiah.
Karena yang syariah berarti bahwa kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai. Sebagai metodologi ilmiah, kita harus tidak percaya pada sesuatu yang tidak terbukti. Jadi epistemologinya lain. Nah, karena ini judulnya adalah diklaim sebagai tesis, maka kita anggap ini sebagai penelitian ilmiah. Nanti apakah benar atau salahnya, ada sebuah tantangan. Silahkan buktikan. Nah, makanya untuk bisa membuktikan itu, mari kita terbuka aja semuanya, catatannya kita buka semuanya, tes DNA-nya kita buka semuanya. Kalau mau ngambil secara ilmiah. Tapi ada sedikit menurut saya aneh ya, ada beberapa kitabnya, salah satu kitabnya karangan Kiai Imad itu kan mentasik salah satu ulama, di mana ulama itu salah satu nakoba, di nakobanya mengakui kalau Balawi itu emang durian Nabi kan gitu. Tapi sama Kiai Imad ini ditasik si pemahamannya ulama itu. Ya, karena ini Ya kan aneh. Si itu nggak percaya Balawi, tapi gurumu percaya kan gitu. Iya makanya, Yang gurunya percaya kalau Balawi itu nasab tersambung kepada Nabi. Lah muridnya nggak percaya kan, agak aneh aja kan. Jadi gini nih, proses berpikir kita itu, ini gini ya, proses berpikir yang paling rendah atau cara berpikir kita yang paling rendah adalah ketika kita dapat berita, kita langsung percaya. Itu terendah. Yang terendah kedua adalah kalau kita mendapatkan informasi, kita lihat siapa orangnya. Siapa yang menyampaikannya. Itu benar atau tidak. Betul. Yang ketiganya itu menggunakan otoritas, disebutnya otoritas. Tapi itu kan masih mungkin salah. Ya, yang ketiganya itu adalah kita mendapatkan sebuah informasi lalu kita uji dengan diri kita sendiri, apakah itu benar atau salah. Kemudian yang keempat itu adalah kita menguji menggunakan metodologi yang sudah memiliki pakem. Misalkan Universitas Anu mengeluarkan sebuah tesis. Nah, itu kan berarti sudah ini gitu ya. Universitas Anu berarti ini sudah masuk jurnal ilmiah, misalkan katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan levelnya pada masih menurut, tapi kan menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, itu masih level 2 misalkan. Dan kita gak bahas ini, saya juga gak bahas misalkan tesis Kiai Imad itu benar atau salah dan sebagainya. Saya hanya mendasarkan sebuah argumentasi yang paling sederhana secara ilmiah. Secara ilmiah, metodologi pembuktian itu membutuhkan sesuatu yang harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada, ya sudah. Jadi gitu. Nah, sekarang masalah yang utama berkembang di masyarakat itu hanya bukan sekedar nasabnya itu, tetapi ada orang-orang yang mengklaim tentang nasab itu dan menyalahgunakan. Jadi misalkan ada yang memalsukan ajaran Nabi, tapi dianggapnya itu adalah ajaran Nabi. Itu kan ada kemudian yang mengatakan bahwa misalkan ya seseorang bisa masuk surga dan neraka itu tergantung kecintaan dia kepada habaib dan lain sebagainya. Nah, sentimen saya justru terkait dengan masalah itu. Kalau misalkan masalah masalah yang tadi benar atau salah, saya sudah selesai. Karena secara ilmiah, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya gitu. Tapi secara ilmiah udah selesai. Gak ada bukti, ya udah selesai gitu. Saya nggak termasuk orang yang percaya bahwa kalau ada sebuah berita, kemudian berita ini disampaikan oleh Pak Jokowi gitu, kemudian saya tiba-tiba langsung percaya, ya enggak. Enggak juga. Jadi misalkan ketika ulama ini mengatakan demikian, kemudian saya percaya, ulama ini kemudian mengabaikan, kemudian saya percaya. Saya juga enggak termasuk yang seperti itu. Sederhananya adalah buktikan. Kalau misalkan tidak ada buktinya, ya udah kita buka sama-sama. Yang catatan itu silahkan dibuka, kalau mau pakai tes DNA silahkan dibuka, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian apa? Tapi ya dipublikasikan, jangan sampai ada klaim-klaim sepihak, klaimnya dipublikasikan, tetapi bukti-bukti yang mendasarinya tidak dipublikasikan.